Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Raditu billahi rabban, Islam dinan, Muhammadun nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan sedikit kajian kita sekolah. Pas setelah kita melakukan sedikit penjelasan tentang ayat yang ke-6 secara umum, ini kita akan tambah uraian kaitan dengan ayat yang ke-6 ini. Seperti sedia maklum, ayat ke-6 ini masih ada kaitan dengan hak-hak istri yang diceraikan oleh suami, dan khas dalam ayat yang ke-6, istri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil. Bukan sekadar berbeza dari segi kiraan iddahnya, bandingkan dengan istri-istri yang diceraikan dalam keadaan tidak mengandung, karena iddah bagi istri yang mengandung, yakni hingga melahirkan anak. Tapi ada juga peraturan khas bagi atau kewajiban khas bagi suami dan hak khusus bagi istri yang diceraikan dalam keadaan mengandung. Istri berhak mendapatkan nafkah hingga melahirkan anak, bahkan juga berhak mendapatkan upah apabila mereka nanti menyusukan anak yang dilahirkannya. Saya ingin bacakan apa yang di tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir kaitan dengan ayat ini. Jadi saya bacakan saja. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan ayat ke-6 ini, taqaddama anallaha naha nikhrajil mutallaqat lil buyut wa huna amara biskanihinna wa iskani bil ma'ruf wa wal baitul ladzi yaskunu mithluhu wa mithluha bihasbi wujdi zawj wa asli. Bahwasanya dalam ayat sebelumnya Allah melarang suami menghalau keluar istri-istri yang diceraikannya dari rumah mereka. Bahkan Allah perintah suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi mereka dengan cara yang ma'ruf. Disebutkan dengan jelas dalam ayat 6 ini, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempat yang berhak didiami oleh istri yang diceraikan semasa dalam iddah, yakni tempat di mana suami tinggal, atau yang serupa dengannya mengikut kadar kemampuan suami. Jadi kalau ikut tafsir Ibnu Katsir ini, istri
berhak duduk di rumah yang sama yang didiami oleh suaminya, atau tinggal di rumah yang sama dengan yang didiami oleh suaminya. Jadi kalau suami katalah yang ceraikan tinggal di rumah semidi, maka istrinya pun kena semidi lah. Begitulah maksudnya. Yang punya duit. Ya. Kalau istri kau ada duit dah gitu. Ini bukan kewajiban istri, ini kewajiban suami. Ini hak istri. Jadi yang berwajib menyediakan tempat bukan istri, suami. Kan begitu kan. Jadi istrinya katalah jutawan. Ya. Suaminya ribuan. Ya, maka suami wajib menyediakan tempat tinggal ikut ribuannya, bukan ikut selera. Itulah maksudnya. Jadi kewajiban ini atas suami sesuai Allah kata min wujdikum dalam ayat itu. Ikut kadar kemampuan yang ada suami itulah, bukan ikut ke status istri. Jadi kalau suaminya ya sekadar itu saja pendapatannya, ya ikut yang mampu. Bukan disukai dengan gaya hidup istrinya yang kebetulan apa namanya anak orang kaya, kan begitu maksudnya. Jadi kalau kata Ibnu Katsir, sama ada tinggal di rumah yang sama dengan suaminya, bekas suaminya, ataupun suaminya menyediakan rumah yang lain yang sama dengan ya ke rumah flat-flat lah, kondominium lah, teras-teras lah. Jangan suaminya tinggal di apartemen ataupun banglo mewah, istrinya suruh disediakan rumah steam garden, tak boleh lah. Suaminya hanya mampu menyediakan rumah flat, yang lainnya minta banglo. Itulah. Yaqulullahu ta'ala amiran ibadahu idza taraka ahaduhum armar'ata aswana fi manzilin hatta tang qadiya iddatuha. Dan ini dengan tegas Allah memerintahkan hamba-hambanya apabila mereka menceraikan istri mereka, hendaklah mereka menyediakan tempat tinggal sehingga istri itu habis tempoh iddahnya. Tapi itu tadilah kadarnya tidak ditentukan oleh Allah. Sebenarnya Allah hanya mengatakan ikut kadar kemampuan. Itu yang menariknya. Jadi agama tidak menentukan mesti seperti apa, mahkamah tidak menentukan seperti apa, tapi benar-benar bergantung kepada kemampuan suami tadi. Wa in kunna ulatu hamlin fanfiqu alaihina hatta yadana hamlahunna, dalam ayat tadi nyatakan, dan jika dalam mereka istri yang diceraikan itu yang mengandung, maka berilah infak atas mereka sehingga mereka memberikan anak. Maksudnya kata Ibnu Katsir, qala katsirum minal ulama minhu Ibnu Abbas, ramai dua ulama tafsir termasuk Ibnu Abbas dan juga sebagian ulama salaf dan juga ramai daripada golongan ulama kholaf, hadhihi fil ba'in. Maksudnya apa? Suami hendaklah memberikan infak, belanja dalam kehidupan, kepada istrinya ya yang mengandung apa tadi hingga melahirkan anak itu. Menurut pendapat jumhur, ulama dahulu, ulama sekarang, Ibnu Abbas, yakni hadhihi fil ba'in, dalam tolak ba'in. Ingat, tolak ada dua. Satu tolak, yang dua tolak, ya ada dua. Jenis tolak itu dari segi boleh atau tidaknya dirujukkan hanya ada dua. Satu tolak roj'i,
Dua tolak bain. Tolak roj'i yakni tolak yang suami boleh merujuk istrinya selagi masih dalam iddah walaupun tanpa ridhonya. Ya, jadi suami tidak perlu minta persetujuan istri yang nak merujuknya dengan syarat istri itu masih dalam iddahnya. Itu talak roj'i. Adapun talak bain tidak boleh dirujuk. Masih dalam iddah ke, habis iddah ke, tak boleh rujuk. Kalau dah habis iddah, kalau nak berkeluarga semula, ya buatlah proses perkahwinan semula. Macam baru lagi lah. Saksi, ada wali, ada maskad. Itu pun jika perempuan tadi setuju menjadi suami, menjadi istrinya. Jadi, kalau istri itu talak bain, katalah dicerai sudah kali ketiga. Itulah maksudnya. Jadi kali ketiga tak boleh dirujuk. Masa dicerai itu pula, dia sedang mengandung. Sedang mengandung. Iddahnya hingga melahirkan anak. Nah, selama masih menjalani iddah, sehingga melahirkan anak itu, suami wajib memberikan nafkah itulah. Nafkah ini apa hukumnya wajib? Tidak boleh tidak. Kenapa dikatakan bain? Sebab imkanan hamilan alfa hatta hamlaha. Karena apa? Karena apabila istri yang diceraikan tadi bukan talak bain, talak roj'i, memang suami wajib memberi nafkah. Apa sebab? Iya betul, karena istri tadi masih istri tak timbul lah. Wajib atau tak wajib? Memang wajib. Dicerai pun wajib, tak cerai pun wajib. Jadi kenapa ini ditekankan? Bila istri itu dalam keadaan mengandung, hendaklah mereka diberikan nafkah hingga bersalin. Maksudnya jika istri yang diceraikan tadi talak bain dalam keadaan mengandung. So, kalau tidak ada perintah ini, maknanya talak bain tidak berhak. Berbeza dengan istri yang diceraikan bain dan tidak mengandung. Itu tidak ada kewajiban nafkah. Suami menceraikan istri, talak bain, tak boleh rujuk. Istri masih dalam iddah, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah. Gitu kan? Tapi kalau istri yang diceraikan tadi sedang talak bain tadi mengandung, suami wajib. Nah, inilah maksud. Sebab apa? Sebab bila diceraikan dalam cerai roj'i, tak timbullah wajib tak wajib karena suami memang wajib memberi nafkah kepada istrinya yang masih dan istri yang masih dalam iddah itu statusnya masih istri. Bisa ke paham ke dia di sini? Paham ya? Paham itu mas. Itu kebanyakan ulama. Karena apa? Kalau bidalil andarnya tadi pun nafkah. Karena jika istri itu menjalani iddah talak roj'i, memanglah suami wajib bagi nafkah. Tak perlu disebutkan dalam ayat ini wa in kunna ulatu hamlin wa anfiqu alaihinna. Apabila istri jadi dalam keadaan mengandung, hendaklah suami memberikan nafkah. Tak perlu adab kalaulah ini bukan talak bain. Karena talak roj'i, sekali suami wajib menanggung nafkah. Ustaz tergantung balik Pak Isugro dan Kubro. Ya. Pak Isugro dengan Kubro. Bain Sugro dengan Kubro. Bain suro, jadi contoh orang menceraikan 3 kali. Kan? Istri diceraikan 3 kali. Maknanya suami tak boleh rujuk. Oke, tak boleh rujuk. Walaupun masih dalam iddah.
Bila habis iddah, jika katalah suami dan bekas istri itu ingin berkeluarga semula, istrinya rujuk atau kawin semula? Kawin semula. Kan? Itu bain sughra. Sekarang katakanlah suami meli'an. Apa? Itu apa sih? Li'an. Li'an lah. Ya, katalah suami menuduh istrinya berzina, tak ada bukti, tak ada saksi, bersumpah 4 kali, 5 kali dengan Allah, kan? Rela dilaknat bila bohong, istri menafikan tuduhan suami dan juga bersumpah 4 kali, campur di 1 kali, 5 kali, rela dilaknat oleh Allah jika bohong. Maknanya antara suami dan istri itu keduanya betul atau keduanya bohong. Jika suami menuduh istri berzina dan tak ada bukti, lalu ia bersumpah 5 kali, rela dilaknat oleh Allah jika dia bohong. Istri pun menafikan tuduhan suami. Untuk menguatkan penafiannya, dia sanggup bersumpah 5 kali dengan Allah. Dan jika berbohong, ia pun rela dilaknat oleh Allah. Agak-agak bila masing-masing dah rela dilaknat bila bercakap bohong, hakim melihat suami istri ini keduanya bercakap benar atau bercakap bohong. Kalau kita jadi hakim. Kalau kita jadi hakim, macam mana agar kesimpulan dalam kepala kita? Keduanya bohong atau keduanya bercakap betul? Oh, belum pernah jadi hakim ya. Pasti dari hakim pasti nah, hati nurani akal sehat kita kata mesti ada yang cakap bohong. Yang betul menjadi seorang. Boleh jadi suaminya yang menuduh, boleh jadi istri yang menafikannya, kan? Pasti. Tapi hakim tak boleh kata yang betul kamu, yang salah kamu, tak boleh. Kan? Jadi hakim hanya meyakini berdasarkan logik akal, pasti hanya seorang yang bercakap benar dan seorang bohong. Lalu apa yang dibutuhkan hakim? Orang itu, soal itu mesti dipisahkan, diceraikan. Walaupun itu kali pertama jatuh cerai tadi. Nah, walaupun baru sekali, itu namanya talak bain, mana suami tidak boleh rujuk. Walaupun itu kali pertama mereka pisah. Karena perpisahnya bukan karena tolak, bukan karena fasah, tapi karena apa tuh? Li'an tuh kan? Karena li'an tuh. Maka pisah bain. Suami tidak boleh rujuk dalam iddah dan juga tidak boleh rujuk walaupun dah habis iddah, kecuali istri kawin dengan bangla lain, bangla pula. Ya Pak Mat lain lah, kawin dengan Pak Mat lain tanpa dirancang. Setelah menikah rumah tangga dengan Pak Mat pula 1 tahun 2 tahun punya anak, macam mana lah rumah tangga dibina dengan suami baru, tidak juga bahagia, kemudian cerai. Masa cerai pula dalam iddah, suami yang kedua tadi yang baru tidak rujuk, habis iddah. Habis iddah. Maka bila sudah habis iddah di suami kedua, bila bekas suami pertama ingin kawin berumah tangga semula, karena ini yang bain kubra itu mesti syaratnya perempuan itu kawin dengan orang lain dan telah berkumpul dengannya, kemudian cerai, masa iddah raj'i dia tidak rujuk. Jadi lebih syaratnya lebih ketat kan kalau kubro. Kan mesti kawin lagi. Yang sugro tak perlu kawin lagi. Tidak, itu sugro karena talak 3, jadi perlu orang itu hanya perlu habis iddahnya, dan kalau nak kawin kena nikah. Nak rumah tangga perlu nikah. Coba perhatikan, baca selengkapnya. Mungkin
Sebab bacanya dikerat-kerat, jadi Translation. masalahnya baca translation lagi lah kaji. Dulu pernah saya jelaskan itu saya rujuk, coba baca ayat itu jangan keratannya, tapi paling tidak 2 ayat. Lalu pasti kita dapat gambaran, oh ini, oh begitu. Oke lah, supaya menjadi maklumat bagi yang lain, coba surah Baqarah ayat 230. Baca daripada 29 lah. Di dalam ayat itu Allah berfirman Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, bacanya saat ini jangan sekeras-keras ya. Sebab ayat ini tidak saling berkaitan. Sebenarnya ayat ini kan bermula pada 228. Ya. Seringkas ayat 228 Allah cerita tentang idah perempuan yang diceraikan dan perempuan itu masih haid. Betul? 3 kali sucian. Gitu ya. Kemudian suaminya berhak wabulatuna ahqu biradihina, mana bila diceraikan namanya talak. Bila suami menceraikan talak raj'i. Sebab itu suami berhak rujuk. Mana ayat yang dikatakan suami berujuk tu? Wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna. Tak baca betul. 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dzalik in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk rad itu kembali. Rujuklah. Kembali pada istri-istri mereka pada bidzalika pada masa idah itu, idah belum habis, in aradu islahan. Jika mereka ingin masing-masing saling mengakui kesalahannya, kekurangannya. Baik, itu ya. Ini yang ros'i ini. Walahunna bil ladzi alaina bil ma'ruf dan terusnya. Kemudian ayat yang ke-229. Cerita Tadi talak berapa tadi? 228 tidak berapa? 1 kan? Dan ayat 229 at-talaqu marratani. Talak itu 2 kali. Maksudnya yang membezakan antara ros'i dan bain itu maksimal 2 kali. Mana bila masih 2 kali masih dipanggil ros'i. Ros'i mana boleh dirujuk. Sementara bila sudah 3 kali walaupun masih dalam idah namanya tolak bain. Mana bain tidak boleh dirujuk. Itulah maksudnya. Sebab itu Allah kata at-talaqu marratani ayat 228 ayat 29. Tolak itu 2 kali. Disebut 2 kali, saya ulangi, karena ini untuk membezakan mana talak roj'i, mana talak bain. Peruntukan yang Allah berikan, hak yang Allah berikan pada suami mentalak istri berapa kali?
Ya, sebab takut nanti paham juga ya. Itu tajuk apa dia? Apa istilah tajuk tu? Okey. Baru. Wa in khiftum. Apa itu? Jika kamu takut. Kamu ni kamu siapa ni? Suami. Ala yukima hududallah. Yukima itu suami atau istri? Dua orang. Mana suami khawatir, takut, tidak mampu menegakkan hukum Allah jika terus menjadi suami istri. Kan? Rasa-rasanya kan keluarga kan ini mesti mendapat ridha daripada Allah tujuannya, kan? Tapi rasanya tak mampu nih. Kemana nih? Mungkin tak mampu nak menekan. Atau mungkin si istri kata, kalau aku terus menjadi istrinya, mungkin aku takut banyak melakukan dosa karena aku tak mampu nak melaksanakan kewajiban. Itulah maksudnya. Suami ada kewajiban, jika ia tak tunaikan dosa tak dosa. Dosa. Istri ada kewajiban, kalau tak mampu melakukan dosa. Jadi daripada terus berdosa akhirnya paham tak di sini? Ini kaitannya dengan agama yang bukan karena tapi sayanglah apa kata orang. Nah, ini saya tak hukum itu jangan masukkan ini. Kalau bab hukum agama jangan masukkan ke kepala. Tapi apa kata orang? Nah, itu bukan hukum tuh. Itu kena dibersihkan dulu. Jika keduanya rasa tak mampu nak mendirikan rumah tangga dengan sesuai dengan kehendak Allah, masing-masing merasa tak mampu nak memberikan tanggung jawab, ini tak ada kena dengan talak 1, 2, 3 tadi dah. Apa dah? Full stop. Baru katalah kahwin 1 tahun. Okay. Baru 1 tahun. Talak pun belum ada. Ini talak belum ada nih. Baru 1 tahun kahwin. Tiba-tiba suami sudah mulai berpikir begitu. Iya ya, kemana rasa-rasa berlaku tak putih. Istri pun begitu juga. Nampaknya payah. Susah aku nak taat pada suami aku. Sedangkan taat ini hukumnya wajib. Susah bagi aku nak menekan kewajiban aku sebagai istri. Sedangkan menaikkan kewajiban sebagai istri hukumnya wajib. Tapi susah membandingkan suami aku ni. Dulu macam Abu Bakar. Dulu macam Abu Bakar. Kenapa sekarang macam? Contoh mudah. Saya bagi contoh yang ekstrim. Jadi agak-agak tu istri, aku nak terus patuh. Tak mungkin. Aku tak suka dengan perangai dan ini. Tapi kalau aku tak taat, walaupun perintahnya itu betul, dosa pula. Kan susah kan? Nah di sini bila timbul masalah sunyi, tak mampu nak apa? Tadi menegakkan kewajiban itu. Dan itu dosa. Kenapa diteruskan? Kan hanya menambah dosa keluarga seperti itu. Maka Allah bagi jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Baca berikutnya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atau kesalahan atas keduanya, suami istri. Fi maftadat bih. Ini gamaknya yang tidak dipahami. Fima pada apa yang iftadat ia menebus diri. Fidyah. Apa makna fidyah? Tebusan kan? Iftadat itu daripada kata fidyah. Dari apa tebusan yang dilakukan oleh siapa nih? Iftadat. Ada tak di situ? Istri. Bihi dengannya. Maknanya Allah dah cerita hulu di sini nih. Istri boleh minta cerai. Betul kan? Istri boleh minta cerai dengan syarat istri membayar fidyah. Fidyah mana tebusan. Paling tidak mengembalikan mas kawin yang telah diterima atau sejumlah harta yang diberikan oleh mahkamah ikut kerekeman istri. Jadi perceraian di sini perceraian talak atau apa? Bila berlaku perceraian. Namanya apa? Talak atau apa? Fasah. Masih ingat itu? Lah.
Perceraian ini kan ada talak. Kalau perceraian itu dijalankan suami namanya talak. Kalau diceraikan ada yang minta oleh istri namanya fasah, yang orang Melayu kata tebus talak pula. Bila fasah itu perceraian diminta oleh istri berpunca daripada puncanya faktor penyebabnya suami. Si cemerlang gemilang terbilang, suami asik. Kan begitu penjelasannya. Saya gunakan istilah supaya mudah diingat itu. Paham? Itu sah. Dan kemudian mahkamah lurus. Oke, kalau begitu luluskan. Karena awak minta diceraikan, maka suami luluskan, sudah pisah. Selesai. Ingat ya, ini bukan talak. Ini fasah. Sebab ini talak dah habis tadi ceritanya. Talak 3 tadi. Full stop pun bukan main besar. Jadi ini kisah fasah. Bila fasah, istri istri wajib iddah atau tidak? Tetap wajib. Suami boleh rujuk atau tidak? Walaupun dalam iddah. Walaupun dalam iddah. Tak boleh. Kalau habis iddah, boleh tak kawin semula? Tak boleh. Inilah baru yang Allah kata. Apa namanya? Apa namanya itu? Kena kawin diceraikan lagi, baru kena kawin apa? Orang lain yang itulah maksudnya. Maksudnya kan ayat selepasnya baru cerita wa in talaqa fala tahillahu ibadin. Tapi bila berlaku perceraian karena diluluskan. Khulu tadi diluluskan. Mana bisa lah kan? Suami istri. Nah, bila khulu diluluskan, bisa atau tidak bisa suami istri? Bisa. Lalu Allah berfirman, la tahillu, tidak halal bagi suami selepas itu sehingga istri itu kawin dengan orang lain dan orang lain pula menceraikannya. Sarannya pula dalam hadis mesti bercampur. Ini namanya termasuk talak apa? Bain apa tuh? Kubro, kan karena kawin. Inilah yang bain kubro. Bain kubro itu kena syaratnya perempuan tadi kena kawin orang lain, kemudian orang itu cerai dan semasa jadi suami istri pernah berkumpul dengannya, semasa diceraikan oleh suami kedua dalam iddah suami tak rujuk, barulah itu bain kubro. Kalau dicerai 3 kali, bain sugro, maknanya bain dalam arti kata suami tidak boleh rujuk walaupun masih dalam iddah. Hanya bila habis iddah, suami ingin berumah tangga dengan bekas istrinya, ya macam barulah kena persetujuan. Iya kalau istrinya setuju. Kalau tidak, ada mas kawin, kena anto jemputan untuk majelis, panggil mak andam, kalau perlu, pasukan kumpang. Jadi jangan dibaca, mungkin yang terlepas pandang baca tuh fi maqtadat bih itu. Ini saya sudah cerita dulu, bukan cerita talak 3 lagi. Ada paham? Ya, saya terangkan dulu. Sebab itu saya bagi full stop sesuatu sebenarnya yang itu jangan masukkan lagi. Dah. Ingat bila talak 3 je memang tak boleh balik. Dah tutup. Kan ada 2. Sebab itu baca paling tidak 3 ayat. Dan dari 3 ayat itu banyak hukum hakam. Di sini satu hukum, di sini hukum yang lain. Nah, begitu. Baik. Jadi istri dalam hal yang ayat yang kita pelajari, istri diceraikan oleh suami dalam keadaan mengandung, kan? Yang sedang kita pelajari lah dalam keadaan mengandung. Apakah istri yang diceraikan dalam keadaan mengandung dalam ayat yang surah Tolak ini talak apa nih agak ini? Bain atau roj'ain?
Bain atau roj'i, agak-agak. Katakanlah suami menceraikan istri, menceraikan istrinya mengandung, dan itu cerai kali pertama, bain ataupun roj'i. Kemudian tah macana ceraikan kali kedua, istri dalam keadaan mengandung. Itu talak apa? Ayat ini agak-agak istri yang sedang diceraikan dan akan mengandung ini roj'i ataupun bain, agak-agak lah. Yang mana lagi? Tolong diikuti dengan serius ya, sebab ini hukum makam. Kabeliwa tak jadi. Garanti saja. Ini ayat ke-6 nih, bukan susah, hanya fokus. Ikuti aja. Ayat tolak yang tidak kalau lagi. Nah kan nanti, dah pindah ke tolak masih bakoro lagi. Jadi ini laju pasnya nih. Dalam ayat surat tolak yang sedang kita pilih ayat 6 ini kan ceritanya, yakni perempuan yang sedang mengandung diceraikan oleh suaminya, kan? Idahnya hingga melahirkan anak. Yang saya tanyakan, agak-agak lah surah tolak ayat 6 ini cerita tentang talak bain atau talak rusuk. Ayat 6 nih. Hanya perlu jawab 2 kali aja. Kalau bukan bain, rusuk. Talak bain. Apa ayat yang menunjukkan yang ini talak bain? Kalimat yang kan dia bain. Tadi saya sebut dah. Allah perintahkan suami memberi nafkah kepada istrinya hingga perintah memberi nafkah itu menunjukkan bahwa ini talak bain. Karena apa? Karena kalau taros'i perintah menikah tidak ada karena sudah ada yang lain. Ini dia masih istrinya. Betul. Ini talak bain. Sebab kalau diceraikan dari pertama, perintah ini tak ada. Kenapa? Karena istri yang diceraikan mengandung atau tak mengandung kok. Kalau cerai itu cara resmi, statusnya masih istri kewajiban lah. Sebab itu disebutkan di sini fa'anfiku. Oh, maknanya ini talak bain ini. Mana talak keberapa agak-agak nih? 3 lah. Talak 3. Jadi tak boleh rujuk. Kalau talak 1, 2 boleh rujuk. Karena talak 3, talak 3 maknanya kewajiban suami untuk memberi nafkah sebenarnya sudah gugur kan? Kan suami wajib memberi nafkah ketika perempuan itu masih menjadi istri kan? Sama dengan istri yang kuat ikatannya atau istri yang ikatannya sudah kurang kuat karena talak. Bila dah putus, dah tak wajib lagi. Oh ya, awak sudah bukan istri aku, kenapa lah masih minta nafkah? Mana ada? Sebab itu karena mereka tak ada hak, Allah kata kamu beri. Karena dia sedang mengandungkan anak kamu. Mengandungkan anak kamu, bukan anak dia. Dan bahkan nanti jika ia menyusukan, bagi lagi upah. Allah tak kata nafkah, upah. Karena anak yang disukai itu yakni untuk kepentingan kamu, wahai suami, bukan untuk kepentingan. Jika istri kamu tak mau karena mungkin tak ada kesepakatan dari segi bayaran, suami hanya mau memberikan sedikit, bahwa dia mampu lebih, istri minta lebih, suami tak mampu, jadilah sesuai yang lain sampai begitu sekali. Dan nanti suami yang berkewajiban membayar upah, bukan nafkah ya, upah kepada perempuan yang sanggup menyusukannya. Sebab itulah tadi katakan ulama dahulu, ulama sekarang, Ibnu Abbas kata hadhihi fil bain. Ini dalam kes talak bain. Maknanya istri tadi ditalak dengan talak bain. Bukan talak 1 buat talak 2 yang pasti. Bukan. Bukan talak 1, bukan talak 2.
Mungkin talak 3 atau fasah, khulu atau khulu. Mungkin paham setelah itu? Ada paham? Sebab kalau tara roj'i, saya kata tadi, memanglah Quran telah mewajibkan pada suami untuk memberikan nafkah karena masih roj'i, statusnya masih istrinya, tanggung jawab sepenuhnya istrinya, suaminya. Itu dia. Li alla yatawaham annahu innama tajma dari mudatil idah. Jadi dijelaskan situ bahkan bila dia nanti menyusukan pun beri dia upahnya ya supaya tidak timbul salah paham. Diingat suami hanya wajib memberi nafkah kepada istrinya semasa idah saja. Kan istilahnya hanya melahirkan anak. Kan jika melahirkan anak kan. Kalau lepas cerai itu katakanlah 1 bulan melahirkan anak, mana adakah telah suami dah tak wajib lagi bagi upah? Tetap wajib karena dia sedang sebab itu disebut ayat selepasnya. Dan jika mereka menyusukan anak, hendaklah kamu berikan upah ya di situ lain. Yang tadi nafkah, yang ini upah. Bisa. Ya. Bila anak kita lepas satu menyusu untuk membesarkan, memberi nafkah pada anak. Di sana nanti ada timbul dipanggil hadonah. Hadonah itu hak penjagaan anak. Oke, hak penjagaan anak. Nah, itu biasanya mahkamah yang akan menetapkannya. Sama anak ini bapaknya yang ada hak untuk menjaganya, hingga duduk dengannya, ataupun ibunya. Bila sudah ditetapkan, kalau oke diserahkan kepada ibunya umpamanya. Ya, ibunya ada hak untuk menjaga, memelihara, membesarkannya. Adapun biaya untuk hadonah itu tetap di bahu bapaknya. Itu tidak lepas tuh. Jadi walaupun mungkin bapaknya berpisah dengan anaknya, tapi dia tetap wajib menanggung kos biaya hadonah hingga budak itu mampu berdikah. Contohnya kalau di Malaysia ya seperti mana pendidikan, ya makan minum, pendidikan, pakaian, perobatan, itulah. Hingga budak itu mungkin dah berdikari habis sekolah, pendidikan habis sekolah dah kerja tak payah kita. Bukan tak boleh bagi, boleh. Tapi tanggungan dah. Tapi kalau di bawah jagaan suami, ya lagi senang memang hitungnya. Jadi maknya tak bagi apa-apa lah. Ya paling-paling rindu je lah. Hadonah. Artinya jangan sampai anak ini terlantar, teraniaya hanya karena orang tuanya berpisah, tak boleh. Anak tetap wajib berhak mendapatkan apa jadi haknya, nafkah daripada orang tuanya. Dan anak juga berhak mendapatkan kasih sayang daripada kedua ibu bapaknya walaupun mereka telah ini yang kadang tidak diperhatikan. Mentang-mentang dia dapat hak penjagaan, lalu pasangannya tak dibenarkan, tengok pun tak boleh. Sehingga diputuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya. Kalau dijaga oleh ibunya, putus hubungannya dengan ayahnya. Oleh ayah, itu salah bintiru. Itu terlalu ego lah. Setengah orang Islam terlalu ego. Mengorbankan hak orang lain semata hanya untuk memuaskan diri sendiri. Itu bahaya sekali. Mengorbankan hak anak semata-mata untuk kan saya puas hati dia tak boleh tengok anak kita. Itu apa ke benda? Itu dosa itu. Itu dosa. Tapi itulah. Jadi masalahnya tak mungkinlah mahkamah sampai terus mengikuti perkembangan case-nya bukan satu. Jadi
Janganlah terlalu ego nikah diri sendiri. Hak anak tetap berhak mendapatkan nafkah, tetap berhak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Sungguh pun orang tuanya sudah berpisah. Tetap di kantuna, jumpalah ayah. Kalau begitu kalau perlu nasib itu. Tak apalah nak, jumpalah mak sekejap, macam mana kabar mak? Kalau di bawah jagaan ayahnya. Jangan malah ingat ya. Sekali awak jumpa mak kau, tak payah balik. Sekali gue jumpa ayah dan mak tak tahu pengen gini, mas siap engkau. Itu sebenarnya terlalu ego, sombong dan angkuh. Kebencian dia kepada orang lain, anak yang jadi mangsa. Dan itu bagi saya dasar itu sangat-sangat dasar. Tak boleh, tak boleh. Jadi matlamat berumah tangga itu memang gagal sama sekali. Gagal sama sekali. Dan itu pertanyaan nanti berat di akhirat. Sangat berat. Oke dia. Nah, kemudian wa in ardona sudah. Wa in ardona lakum, Allah kata, dan apabila mereka istri kamu yang kamu ceraikan itu sedang menyusukan, nah mereka yakni hendaklah terus mendapatkan upah. Jangan sampai kamu tahan. Upah penyusuan itulah maksudnya kan. Bukan lagi nafkah ya. Apa dia? Ibu yang bukan tak cerai lah. Dia suka nak itu dah perempuan. Tak, kalau dia apa namanya masih jadi istri, upah apa? Nafkah itu tanggung daripada alif hingga ya. Oh tidak, tidak. Bukan, kan tadi dikatakan ini kis bain, kan itu tadi pakai kata kunci dia. Kalau kita paham ini bain maknanya selain itu tak ada. Bukan tidak ada upah. Nafkah itu wajib bahkan lebih daripada, bayangkan. Iya. Kenapa sekarang lebih? Ketika dia bukan bain zaman sekarang, statusnya masih istri kan, bukan sekarang wajib nafkah. Apa yang dimiliki oleh suami, istri pun ada hak memilikinya, kan lagi besar. Apa upah apa lagi? Kalau dah bain, tak ada hak itu, tak ada. Tapi kalau masih jadi istri, statusnya masih istri, ya, walaupun dalam talak ros'i ini kan, kamu masih istri kan, yakni yours is mine, mine is mine. Tapi bila dah bain, yours is well. Jadi jangan dipikirkan kalau tidak, sebenarnya malah lebih besar apa haknya apabila dia masih ya lebih besar. Tidak mungkin akan menimbulkan mempermasalahkan mana upah, tak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa sekarang begitu jamaah sekalian? Begini, contoh si suami si istri yang sedang menjalani idah ros'i, kan statusnya masih istri ya. Ini contoh lah. Tiba-tiba suaminya pula meninggal. Istri termasuk ahli waris. Betul. Ya. Tapi bila istri itu jadi talak bain, bukan ahli waris. Menjalani talaknya pula idahnya bain, baru 3 hari lepas, lu dah tua daripada. Iya. Walaupun jika ia katalah dengan mengandung, tetap saja berhak mendapatkan nafkah karena mengandung semasa mengandung, atau sehingga ia menghentikan penyusuan anak. Dan nafkah itu diambil daripada harta si mati itu. Itu contohnya. Jadi sebenarnya hak istri itu jauh lebih besar selagi saya masih istri berbanding ini. Sangat-sangat besar. Dan betapa pentingnya menyusukan anak, hatta Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah kamu tidak menemukan kata sepakat
antara istri yang diceraikan dengan suami, cari perempuan lain. Itu menunjukkan bahwa anak itu punya hak, betul-betul hak penjagaan dari segi fisikalnya, dari segi jiwanya. Jangan diabaikan. Dan menariknya, ayat ini sebenarnya bukan menutup pintu ya. Kalau ada pun pintu, tapi pintu itu terakhir dan tertutup walaupun tidak berkunci. Anak berhak mendapatkan ASI, ASI, air susu ibu, bukan ASL, susu lembu. Ya, di mana al-laban asinai. Allah tak pernah cerita ada al-laban asinai, yakni mana kata tengok maknya pun katalah tak mau menyusukan karena tidak ada kesepakatan kan, atau ada keuzuran. Tolonglah Allah kata, carilah perempuan juga yang akan menjadi ibu susuannya. Allah tak kata kalau maknya tak mau carilah unta. Tidak. Artinya memberi minum kepada bayi dengan air susu wanita itu adalah keutamaan pertama. Walaupun Quran tidak menutup pintu untuk cari alternatif, tapi setelah ikhtiar sungguh-sungguh lah. Ini jangan tiba-tiba tak apalah, saya senang, sudah punya sini lagi banyak apa. Ini saya sudah melanggar Quran. Saya pernah dia bukan mengajar kami dahulu, tapi dia seorang di sini ambil dipanggil pensarah yang hanya melawat sini. Ya, pasalnya apa tuh? Ya lebih sering kurus saja apa dipanggil. Ya kadang mungkin 11 kali lah begitu kan. Ya, pelawak kan. Kami dulu dipanggil dosen terbang. Dosen terbang. Ya karena bukan tetap di situ kan. Ini karena kemarin diperlukan namanya Dr. Zakiyah Daraja sama Singa. Saya minat karena beliau seorang pakar psikologi pendidikan kanak-kanak. Luar biasa beliau. Dan dia tidak cerita dengan psikologi barat tapi lebih kepada Al-Qur'an. Contoh tentang rahasia penyusuan kenapa mesti 2 tahun. Kan? Ya, sebenarnya 2 tahun kan ibu menyusukannya. Pokoknya khas dan penyusuan lah. Kemudian kenapa bila 2 tahun dipisah. Dan tidak ada dalam Quran kenapa suruh cari susu unta umpamanya. Karena beliau seorang pakar psikologi pendidikan kanak-kanak, dia menguraikannya ini. Anak akan mewarisi sifat-sifat yang ada pada jiwa orang tuanya, khasnya ibunya. Sebab itu kalau ibu sedang mengandung, mampu mengawal emosinya, mampu sentiasa berpikiran yang positif, penuh kasih sayang, itu akan waris kepada si anak itu. Iya. Tapi baikkan kalau masa mengandung pun masih mengamuk. Lahir terus carilah lembu New Zealand. Jadi sulit. Akhirnya beliau menyatakan, menurut kajian saya, dan saya yakin ini benar, kalau alam, kalau tidak benar. Satu dan yang problem anak-anak muda sekarang, kenapa begitu? Mungkin ramai mereka yang tidak suka oleh itu. Wah, itu kesannya luar biasa dan tidak mudah untuk menang. Untuk membetulkan bila dah rusak, yang perlu kasih sayang itu tak ada jiwanya. Sudah oleh mungkin kan lembu New Zealand. Bahaya juga. Dan ini sekarang sedang dikaji, sudah 15 tahun yang lepas, kalau tidak salah, di University National Singapore. National Faculty, muridnya terhad.
hubungan makanan dengan tubuh badan. Hatam dah orang. Kalau you makan, kalau you kurang makan vitamin ini, pening kepala, itu udah hatam dah, dokter dah hatam dah mudah. Sekarang, betulkah makanan seorang itu punya pengaruh terhadap jiwa? Contoh, orang yang makan babi, katakanlah, adakah sifat-sifat kebabian itu akan kepada jiwa, bukan kepada hati orang itu jiwa, bukan masalah fisikal. Kalau fisikal mungkin timbul penyakit, itu orang dah hatam. Kalau orang katalah bayi katalah diberi minum susu 2 tahun cukup oleh ibunya yang pengasih, mungkinkah ia memberi kesan kepada kejiwaannya berbeza dengan jika diberi minum selama 2 tahun dengan lumpuh? Itu dikaji di Singapura. Ini Singapura yang ada. Dan memang hasilnya iya. Kesannya luar biasa. Seorang pelajar, dokter, saya lupa, dokter itu sudah berumur lah, saya pakar dari Surabaya, hanya mengarang buku tentang itu. Kaitan makanan, termasuk susuan khasnya kepada perkembangan jiwa. Rasa anak-anak lah, orang dewasa pun ada pengaruh. Jadi Quran kata, kulu makanlah halalan thayyibah. Masya Allah, luar biasa. Halalan itu halal dari segi zatnya dan halal dari segi cara memperolehnya. Benda itu mesti halal. Ya buah halal lah. Mangga halal, rambutan halal, durian halal. Zatnya. Tapi bukan sekadar memadai halal segi zat, tapi juga halal iktisabi. Cara mendapatkannya pun mesti halal. Sebab pisang walaupun halal, tapi kalau hasil curian, haram. Pisangnya itu sini halal. Zatnya. Tapi karena hasil tipu, haram. Jangan. Itu satu. Lepas itu bukan kira halal, thayyiban. Thayyiban baik maknanya apa? Adakah yang belum busuk? Maksudnya? Tidak. Bukan belum busuk. Thayyiban bukan yang belum busuk. Thayyiban itu kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani. Jika makanan itu halal, zatnya halal, cara melihatnya halal, tapi jika tidak sehat dimakan oleh seseorang, orang itu jangan makan. Durian halal, halal bagi kan durian halal kan? Durian tanam sendiri kan? Halal bagi tapi bagi B tidak thayyiban. Bagi halal thayyiban, bagi B hanya halalan tapi tidak thayyib karena B ini penyakitnya minimarket. Nama penyakit itu minimarket. Maknanya bukan satu dah. Jadi kalau kita dokter ini ya, tapi ini halal dokter, iya halal. Tapi keluarga kamu kata thayyiban. Halal thayyiban. Bagi kamu tidak thayyib jangan makan. Masya Allah. Kalau makan juga ya pasti akan menjadikan kesehatan fisikanya. Tapi rupanya kesan makanan bukan hanya memberi pengaruh kesan pada tubuh badan, tapi juga kepada jiwa. Iya. Oke. Air susu lembu, air susu unta, halal atau tidak diminum oleh baby? Halal. Zatia halal. Itu unta bapak sendiri, perah sendiri. Halal kan? Masanya thayyiban atau tidak? Mungkin thayyiban bagi pegangan tubuh badannya, barangkali. Tapi tidak thayyiban bagi jiwanya. Dan Allah kata pastikan yang kamu makan atau yang kamu berikan makan pada bayi kamu halalan thayyiban. Itu Quran sudah bagi isyarat. Ironiknya rupanya yang lebih banyak mengkaji Yahudi. Di Singapura. Iya. Saya pernah baca buku yang dikarang oleh yang habis belajar itu ya apa dokter pakar dari Indonesia Alangga Surabaya. Karena dia salah seorang pelajarnya, hanya 12 orang pelajar dia. Dan semuanya yakni dokter pakar masing-masing, tapi tak ada kena itu bro kajian yang bagi saya luar biasa. Akhirnya yang sudah jadi orang Muslim
kami semakin yakin kenapa Quran kata kulu halalan thayyiban. Rupanya urainya hingga tidak hanya cukup halal, tapi tidak cukup thayyib. Halal pun ada 2 unsur, thayyib pun ada 2 unsur. Halal dari segi tatiyah dan iktisabinya, thayyiban pun dari segi baik manfaat bagi tubuh badan dan juga bagi jiwa. Sebab itu kesan makanan rupanya luar biasa. Kalau kepada tubuh badan itu saya tadi bukan rahasia lagi lah, ya. Bukan rahasia lagi. Ya, makan timun, kulit licin itu udah biasa lah. Makan sayur, awet muda. Kalau minum kopi nanti kulit jadi hitam. Itu benda biasa, itu udah normal dah, ilmu yang dah lama semua orang. Tapi apa kesan yang kita makan kepada jiwa? Jiwa itu tak nampak kan, sifatnya kan rohani. Dan itu, Masya Allah. Jadi ayat ini langsung tidak menyentuh air susu unta, tak ada. Bahkan kalau kamu ada masalah, tak ada kata sepakat antara kamu dengan bekas istri kamu dan penyusuan anak, carilah ibu susuan yang lain. Bukan suruh tangkap unta, walaupun dia itu peternak unta. Wah, ya, Masya Allah, itu bagi saya sangat-sangat apa ya? Sangat hebat lah keajaiban ayat ini. Kalau kita kaji daripada sudut secara saintifik. Jadi cari ibu suan. Jadi mencari ibu suan itu bukan satu kesalahan, bahkan perintah Al-Quran. Tapi ingat, bukan pilihan pertama. Mencari ibu susuan untuk mencegah anak sendiri itu bukan pilihan pertama. Karena sebelumnya Allah kena ibunya yang menyusukannya. Dan kamu mesti bersedia membayar upahnya. Karena ibunya berhak minta upah. Dan kalau rasa-rasa belum ada kesempatan tentang berapa emonnya, bincang. Pak Tamir itu bincang hingga bincang serius lah. Sebab Quran gunakan iktamaro, Pak Tamir, muktamar. Bahasanya kena muktamar. Muktamar, saling cadangan alasan gini dan gini. Yalah zaman sekarang menemui dengan ini bukan senang, bukan asilah. Sampailah hingga mendapat kata sepakat. Jika tidak, barulah wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Quran kata. Dan apabila kamu menghadapi masalah susah, maka hendaklah orang lain, ukhra perempuan ya, kalau laki akhor, perempuan lain yang akan menyusukan baby itu lahu mana bagi nya siapa ni? Bukan laha, bagi suami. Jadi anak itu ada hak untuk mendapatkan susuan. Dan yang wajib memberikan itu bapaknya, gitulah. Bapaknya bukan ibunya. Sebab itu bila ibunya biasanya menyusukannya, ini yang ini ya, yang sudah cerai dia. Yang sudah cerai ini boleh dan berhak mendapatkan upah. Sebab kalau masih suami istri tak timbul. Ayat ini khas untuk dalam tolak. Kes tolak. Sebab itu diletakkan dalam surah tolak. Kalau masih jadi suami istri, ya tidak berlaku ayat ini kepada ayat yang lain. Bahkan ketika melahirkan anak itu pun, ketika istri melahirkan anak pun, Allah kata batas bayi yang maknanya dan kewajiban ke atas bayi yang lahir karenanya, atau dan kewajiban ke atas bayi yang dilahirkan karenanya, yakni memberikan, menanggung rezeki dan pakaian. Bila Allah kata mauludi lahu, bayi yang dilahirkan baginya, maknanya siapa itu? Wajib memberi rezeki, menanggung biaya di atas bahu bayi yang dilahirkan untuknya.
Bahasa Quran. Ayah kan? Yang dilahirkan baginya. Bahasa Quran. Wa'ala mauludi lahu. Itu dalam surah Al-Baqarah dulu lah. Jadi memang begitu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa kita kan mudah. Dan wajib atas ayah. Kan Quran mauludi lahu. Maulud itu mana yang dilahirkan? Maulud yang dilahirkan. Maulud. Kalau maulid, baik, agaknya maulidun nabi atau maulidin nabi ini ada atau tidak? Maulidin nabi atau mauludun nabi itu sebenarnya dalam Islam ada tidak? Maulud nabi atau maulid nabi dalam Islam ini ada atau tidak? Maulud atau maulid nabi dalam Islam ada atau tidak? Maulid ada, maulud ada. Ya, kedua daripada kalimat walada. Kedua itu root word-nya walada. Kedua-duanya ini ada. Kalau maulud itu maknanya baby. Sesuatu yang dilahirkan. Jadi Nabi ini pernah maulud atau tidak? Ya, wah, pernah. Kalau tak pernah lagi lah, tak betul. Kalau Nabi tak dilahirkan, kan tiba-tiba. Kalau maulid itu masa kelahiran. Ada atau tidak? Ada lah. Jadi kalau itu setiap kita ini ada atau tidak maulid atau maulud? Ada. Adalah ada orang cakap ala apa sepintas lalu sehingga bertekak. Malam mana ada maulid Nabi katanya. Ada kan gitu. Yang satu maulid ada. Itu sebenarnya yang dicakapkan itu tak betul. Kalau pertanyaan adakah dalam istilah ada maulid Nabi? Ada. Nah, maulid maknanya masa kelahiran Nabi. Ada tak masa kelahiran Nabi? Tarikh kelahiran Nabi? Hari kelahiran Nabi? Mungkin yang dimaksudkan itu ada tak peringatan maulid Nabi. Maulid Nabi tak ada hukum. Apa hukum maulid Nabi? Apa hukum maulid Nabi? Maulidnya 1 Jun. B maulidnya 2 Agustus. Apa hukumnya? Ada lah. Maulid Nabi ini tak ada hukum. So, maulid Nabi maknanya hari atau masa kelahiran Nabi. Baru ada hukum bila kita bicara apa hukum meraihkan. Nah, apa hukum buat keramaian? Apa hukum sambutan kelahiran? Itu yang dibicarakan itu tentang hukum meraihkan itu, bukan maulidnya. Tapi kadang maulid tidak ada. Mana maulid tak ada? Apa dia ingat Nabi ini? Sedangkan setan pun dilahirkan. Setan itu dilahirkan, yang dilahirkan malaikat ya. Buktinya dalam Al-Quran Allah kata iblis wa dzurriyyatahu. Iblis dan dzurriyyatnya. Bila Allah sebut dzurriyyatnya, mana kalangan jin pun beranak pinak. Jadi kalau jin pun ada maulid, takkan Nabi tak ada maulid. Semua manusia ada maulid. Yang ada kaitan dengan hukum hakam itu, yakni meraihkan, memperingati, berpesta sempena. Nah, itulah yang jadi kena betul cakapnya. Jangan apa hukum maulid? Kalau ajar hadis ada, ya itu mestilah satu yang mesti. Sebab tidak ada orang yang tidak punya maulid. Maulud baby. Jadi maulud Nabi mana baby Nabi lah ketika Nabi masih baby. Ada dua pendapat. Ada pertama
Majority lah. Majority tapi agak sulit untuk dipertanggungjawabkan dari segi hujah. Pendapat pertama, yakni meyakini Adam manusia pertama. Itu majority. Tapi untuk mempertanggungjawabkan pendapat ini dari segi dalil hukum mungkin agak sulit sikit. Pendapat kedua, Adam bukan manusia pertama, tapi Adam Rasul pertama. Itu pendapat kedua. Dan itu akhir-akhir ini sudah mulai mendapat sambutan. Adam bukan manusia pertama. Tapi Adam Rasul pertama. Dan itu lebih mudah dari segi hujah untuk tahakan. Walaupun untuk orang awam sulit menerima karena sudah terlanjur di doktrin masuk Adam manusia pertama. Sebab Adam yang menurut kajian sejarah yang boleh diakui kita ini lebih kurang, ada yang mengatakan lebih kurang hanya 10.000 tahun yang lalu. Siapa yang baru dapat penghargaan itu? Pemikir Malaysia yang berbahagia Profesor Dr. Syed Nagib, kan pemikir. Ya, menurut andaian beliau Nabi Adam yakni 10.000 tahun yang lalu. Mengambil kira Nabi Muhammad berapa tahun Nabi kita kan? Nabi Isa kan baru 2024 tahun yang lalu kan. Kemudian Nabi itu lebih kurang 10.000. Walaupun ada pendapat yang lain Nabi Adam yakni lebih kurang 50.000 tahun. Tapi majority sarjana sekarang memahami yakni 10.000 tahun yang lalu. Itu kira lama ke? Baru 10.000 tahun. Sedangkan fosil manusia menurut kajian arkeologi ditemukan yang telah ditemukan tertua, jamaah boleh pergi ke satu museum manusia purba yang paling dekat dengan negeri kita lah, yakni di Jawa Tengah. Dari kota Solo itu naik ke bukit atau bukit yang masanya Belanda. Di situ adalah simpanan hasil-hasil arkeologi termasuk fosil manusia yang didapat yang dianggap tertua. Yang tertua. Kalau tidak salah umurnya 4 juta ke 5 juta tahun yang lalu. Dianggap manusia tua. Pertanyaannya, kalau itu manusia, fosil manusia tertua 4 juta, sedangkan Adam baru 10.000 tahun. Jadi mungkinkah Adam ini manusia pertama? Ini kalau dari kita bicara lebih secara ilmiah. Tapi kalau percaya Adam manusia pertama itu senang tanpa hujah karena memang itu doktrin. Wajib percaya, kalau tak percaya dosa. Yang banyak tanya lemah iman. Oh, itu lagi takut. Jadi sekarang sudah mulai berkembang yang sarjana Islam sini pun sudah mulai mempermasalahkan. Kalau dikatakan Adam itu Rasul pertama, iya. Tapi kalau Adam dikatakan manusia pertama, itu susah. Nak membuktikan, mempertahankan pendapat ini berdasarkan ilmu susah. Sebab Adam rupanya baru 10.000 tahun yang lalu. Itu keyakinan sarjana saya kini. Termasuk set lagi. Dan ketika Allah bagi tahu pada malaikat yang dia mencipta nak mereka khalifah, bukan nak cipta Adam, ingat ya, nak cipta khalifah. Dalam Quran tidak ada firman ingatlah ketika Allah memberitahu malaikat bahwa Allah nak cipta Adam di dunia. Yang ada ingatlah ketika Allah beritahu malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Betul? Tak dengar khalifah. Kemudian apa respon malaikat? Ya Allah, kenapa lampu nak cipta makhluk yang kerjanya hanya gak usah berbunyi, kado. Tak cukupkah kami ini hamba-Mu yang sentiasa bertasbih, bertahmid? Pertanyaan saya, macam mana malaikat boleh merespon begitu?
Nah, disinilah akhirnya ulama sudah mulai mengagak-agak. Jangan-jangan malaikat memang sudah ada pengalaman sebelum khalifah yang Allah jadikan ini sudah ada khalifah-khalifah yang Allah lantik, tapi tak betul. Jadi malaikat macam trauma. Buat apa dah? Atau malaikat mungkin sudah tahu apa yang akan berlaku, lagi tidak mungkin. Itu kalau aku aneh. Jadi yang pasti Quran tidak pernah berkata, aku nak cipta Adam di bumi apa khalifah. Yang ada aku cipta khalifah. Lalu khalifah itu diartikan, difahami oleh fasir sebagai Adam. Padahal khalifah bukan Adam. Justru ketika Allah memberitahu mengajar Adam ilmu, itu dalam konteks ia nak dilantik jadi khalifah. Ada tujuan kenapa Allah ajar Adam ilmu. Karena Adam tidak dilantik jadi khalifah. Justru situ sangat konteksnya. Sebab tidak ada maknanya orang manusia diberi kelebihan berbanding malaikat dan jin kalau bukan karena tugas yang lebih yang tidak mampu dilakukan oleh jin dan malaikat. Jadi Adam diajar oleh ilmu mana tidak diajarkan kepada malaikat, tidak diajarkan kepada jin. Karena apa? Adam diberi amanah jadi khalifah. Jadi untuk memudahkan Adam melaksanakan tugas kekhilafan, mesti bermodalkan ilmu. Tanpa itu gagal. Malaikat tidak perlu ilmu itu sebab apa? Malaikat tidak perlu al-asma' kullaha sebab apa? Dia tidak diberi tugas jadi khalifah. Tahu apa tugas khalifah? Khalifah. Satu di antara tugas khalifah dalam Quran, satu di antaranya wasta'marukum fiha. Aku berikan kamu tugas untuk memakmurkan bumi. Itu salah satu tugas khalifah. Memakmurkan. Maknanya kalau bumi ketika kamu datang itu hutan belantara, janganlah kamu biarkan hutan hingga jutaan tahun. Terukailah. Allah kata aku jaga bumi ini mudah, terukai ke penjurunya, cari rezeki, gunung gandang manfaat. Coba kalau malaikat dia khalifah, agaknya bumi sekarang macam mana bentuk? Jangankan kapal terbang, basikal pun tak wujud. Kalau malaikat jadi, iya. Allah cipta malaikat. Tidak kejap-kejap. Paham sih maksudnya? Jadi malaikat tidak perlu ilmu itu karena memang tidak jadi khalifah. Tidak perlu al-asma' kullaha. Asma' kullaha itu ilmu yang menjadi syarat utama bagi makhluk untuk menjayakan tugasan yang Allah amanahkan sebagai khalifah. Salah satu tuh khalifah yakni memakmurkan bumi. Asalnya hutan jadi tempat kediaman mewah, jalan raya timbul makat. Oh, itu karena itulah khalifah. Quran ada dalam surah Al-Mulk. Tapi kalau malaikat jadi khalifah, jangan harap ada dusun durian. Jangan harap ada kawasan sawah ladang indah. Jangan harap ada highway. Buat apa buat highway kalau malaikat jadi khalifah? Jadi ayat yang dia bukan jika ada Tidak semestinya begitu. Tidak semestinya begitu. Katalah saya begini, Boy.
nanti saya akan hantar cicit saya ke sekolah askar. Nah, beritahu pada semua, anakku nanti saya atau nak hantar cicit ke maktab tentera. Apa waktu cicit sudah ada? Belum. Jadi menjadikan itu tidak semestinya benda yang jadi objek itu sudah muncul. Itu perkhabaran. Bagi malaikat belum wujud, tapi bagi Allah semua telah ada. Bezakan ya. Kalau Allah kata benda yang akan berlaku, itu dalam ilmu Allah telah ada. Sebab dalam ilmu Allah ini tidak ada benda yang dah ada, sedang ada, akan ada. Semuanya sudah ada. Karena Allah tidak dipengaruhi oleh masa. Jadi dalam ilmu Allah tidak ada semalam, hari ini, besok, nanti, lama, sekejap, tidak. Bagi Allah sama. Sebab Allah itu di luar masa dan Allah itu mencipta masa. Bagi kita ada istilah semalam, hari ini, besok, lama, sekejap, nanti. Karena kita ini, hidup kita dipengaruhi oleh masa. Bagi Allah. Jadi memahami kalimat ini ja'ilun fil ardi khalifah, sebenarnya aku akan menjadikan di bumi khalifah, tidak bermakna yang nak jadi khalifah sudah wujud waktu itu. Bukan begitu pemahaman. Ya, apa tadi? Apa itu ya? Lupa. Jadi kalau kita tadi, apakah ada maulid? Jawabannya pun seperti itu. Tentang Adam itu sendiri pun ulama saya Islam belum sepakat. Adakah Adam manusia pertama? Atau Adam itu bukan manusia pertama, walaupun dia nabi yang pertama. Sehingga adakah Adam ini manusia yang tiba-tiba ada dari tiada, atau Adam ini sebetulnya lahir daripada manusia yang telah ada sebelum. Itu menjadi pembicaraan hari ini di kalangan saya muslim. Walaupun tak dinafi, apa yang kita dipahamkan selama ini dah didoktrin masuk macam itulah. Adam adalah manusia pertama. Waktu itu belum ada manusia kecuali Adam. Lalu Adam kesepian. Saya ulangi ya. Lalu Adam seorang kesepian, mengharapkan ada teman yang menerimanya. Lalu Adam tertidur, kemudian Allah ambil sebatang keluar rusuk sebelah kiri, kemudian Allah ciptakan jadi Hawa. Hawa tiba-tiba jadi perempuan cantik. Ada bangun terkejut tengok, ada perempuan. Lalu ada dialog, man anti, kamu siapa? Ana Hawa, aku Hawa. So, min aina anti, dari mana hang datang? Dari terus. Saya dengar ceramah ada macam itu. Saya yakin kalau kita tanya, pasti tak tahu apa rujukannya. Karena tidak ada. Sehingga pertanyaan sekarang, saya pernah menyampaikan, 4 ke 5 seri saya lupa, tapi di bidang lain. Tajuknya berupa pertanyaan. Betulkah perempuan itu tercipta dari pertanyaan? Betulnya, bukan statement ya. Perempuan dicipta dari rusuk, itu statement. Tapi ini pertanyaan. Betulkah perempuan dicipta dari tulang rusuk? Berdasarkan Quran dan hadis. Walaupun hadisnya ada begitu, rupanya pemahamannya tidak begitu, dan hadisnya bukan satu. Nah, dari situ pun kita akhirnya pemahaman yang mengatakan Adam dicipta Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam, menurut pemahaman sarjana kini lah, yakni pemahaman itu yakni dipaksakan terhadap satu ayat Quran. Ayat Quran tak kata begitu. Ayat Quran kata, aku cipta kamu daripada satu diri, kan? Diri yang satu. Kemudian aku jadikan pasangannya. Lalu difahami satu diri itu nafsul wahidah itu Adam, pasangannya itu Hawa. Dari mana pahaman satu diri itu maknanya Adam? Itu yang jadi
dalam kritik yang dilakukan oleh Sajar gini, orang punya pemahaman, lalu untuk membenarkan pemahamannya dicari-cari ayat Quran sebagai untuk justify. Itu tidak boleh. Sebetulnya pemahaman Quran itu yang kita pahami. Bukan kita sudah punya fahaman, kemudian kita cari ayatnya untuk nafsul wahidah di situ bukan merujuk pada Adam. Pada Adam. Itu kaitannya sebenarnya dengan perkembangan embriologi dalam diri kita ketika kita dicipta dahulu. Nafsul wahidah itu kaitannya dengan ketika kita masih berupa nutfah. Itu dalam tafsir kini. Sehingga Adam tidak kurang tepat kalau dirujuk kepada penciptaan Adam. Dalam surah An-Nisa yang biasa dipaksakan. Dahulu saya diajar dua pendapat sekali. Pendapat ini diajarkan gini-gini, Adam ini manusia pertama, Hawa dari selesai itu. Belum itu suruh tanya, persara suruh tanya. Oke, sekarang kamu tanya. Ya, namanya pelajar konon masih bersifat kritikal, banyak tanya. Banyak tanya, yang persara itu ya saya sih mengaku saya tak tahu jawab. Tak tahu saya itulah pahaman. Maknanya tidak ada alasan yang yang dapat jadi hujah gitulah. Lalu diajarkan ayat pahaman yang lain. Pahaman bahwa Adam bukan manusia pertama tadilah. Nafsun wahidah itu bukan Adam. Berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan juga pikiran-pikirannya lebih kritis. Kedua-dua itu kami diajar dahulu. Tapi sehingga hari ini saya mengikuti pahaman yang kedua. Karena lebih mudah mempertahankan. Walaupun tidak dinafikan. Orang awam pasti akan mudah menerima yang pertama. Tanpa soal. Betul kan biasanya? Kamu mesti jadi Adam kata pertama, dan kamu bayangkan, boom, jadi Adam. Bahkan lebih lucu lagi. Lebih lucu. Ketika Adam jadi manusia, ditiupkan buat macam patung kan? Patung ya? Patung tanah begitu, tapi belum hidup. Lalu Allah tiupkan roh, kemudian hidup kan? Hidup pula Adam kemudian bersih. Dia tak cakap apa-apa, tercabut tetanggal. Tetanggal kemudian suruh tampal balik. Bersih lagi supaya tetangga suruh baca Alhamdulillah. Oleh itu tuan-tuan, bila bersih cakap Alhamdulillah. Dulu Adam. Jadi mengarutnya itu terlalu panjang. Betul, saya pernah dengar sarahan macam. Jadi makin mengarut. Kadang macam itu. Lalu itu Adam telah tidur, tiba-tiba perempuan diambil dari sini. Nah. Tapi peliknya perempuan itu dicipta daripada orang rusuk laki. Istri dicipta daripada tulang rusuk laki. Tulang rusuk tak kurang pun. Jadi memang susah kalau kita kejauh pertanyaan. Saya pernah dulu masa belajar itulah. Karena pesara suruh tanya-tanyalah. Tapi rupanya hanya nak memberitahu bahwa pendapat ini susah dipertahankan. Bukan dia mampu jawab. Saya hanya beritahu kamu inilah pendapat yang orang ramai pilih. Tapi susah untuk dipertahankan. Karena kita dipaksa untuk percaya tanpa susah. Apalagi akhirnya jadi cerita yang itulah. Cerita yang bersin, tak baca Alhamdulillah, tercabut hidungnya. Dan lebih dahsyat lagi, cerita tadi lagi makin memanjang-manjang. Adam turun daripada alam gedebung di Sri Lanka. Tampaknya di Sri Lanka, berdua bingung cara. Itu lagi bingung kita memahami. Terus terang, saya susah. Ya baca kisah itu baca gitu, tapi sebab dalilnya tak ada gitulah. Ayat Quran tak boleh jadikan hujah, hadisnya tak ada. Jadi dari mana timbulnya tak tahu. Dongeng itu. So Ustaz, Allah itu daripada apa? Allah. Yang pasti Allah bilang dalam Al-Quran semua manusia cipta daripada tanah. Yang pasti. Dan tidak ada satupun alasan yang boleh diterima bahwa Hawa dicipta dari tulang rusuk Adam. Adapun hadis, adapun
maklumat yang mengatakan perempuan tercipta dari tulang rusuk, itu ada hadisnya. Tapi bukan hanya satu, ada 4 kalau tidak salah. Dan keempat itu mesti dibaca semuanya, baca semua itu. Kemudian kita ambil kesimpulannya kan. Sebab keempat itu bunyi hadisnya berbeza. Dan semuanya sahih. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Dan alhamdulillah itu saya pernah menjelaskannya dan semua nampaknya paham. Saya suruh berpikir. Maksudnya jangan apa ya, jangan terima apa adanya, itu maksudnya. Kalau kita menilai satu pendapat, kalau ada apa rasa-rasa yang susah, ya kita tanyakan, kita pecahkan. Kalau tidak ada dalil, hanya cerita, ya kita anggap itu sebagai cerita saja. Itu tidak mudah tuh memahami, betul. Apalagi memahamkan semua ramai orang yang tak biasa berpikir kajian, memang susah. Saya mengakui susah. Hanya saja saya perlu sampaikan, itu tidak termasuk rukun iman. Itu ajalah. Artinya, mau percaya manapun, silakan. Silakan. Karena tak ada kenal dengan rukun iman tadi. Maknanya tak menjejaskan iman lah, begitulah. Hanya sebagai Muslim yang ada tanggung jawab, takkan dalam perkara-perkara yang penting seperti ini kita take for granted, itu maksud saya. Memang tak masuk rukun iman kan? Percaya Adam itu tak ada. Tak masuk rukun iman. Artinya mana pendapat yang dipilih tidak menjejaskan iman. Jangan hanya karena tidak ada kandungan iman lalu kita suka-suka, bagi saya tak boleh. Betul, ada cerita yang lucu. Lucunya itulah. Allah dibayangkan, Allah buat ambil tanah. Tanah pun bukan tanah satu tempat. Tanah hitam, tanah putih, tanah coklat, tanah jadi satu. Buat patung. BID, Allah kata, dengan tanganku sendiri, mana tak mereka malaikat, dah siap jadi patung, lalu belum bergerak lah kan. Wa nafakhtu fi ruhi, lalu aku tiupkan roh. Hidup. Mula-mula Adam terus bersin. Bersin tak baca alhamdulillah, tercabut hidungnya. Ambil lagi, lekat balik. Cabut balik. Dinasihati, lain kali kalau bersin baca alhamdulillah. Lepas alhamdulillah baru tak. Nah itulah asal usul alhamdulillah. Betul. Wah cerita tu hanya iya nah. Ya, coba kalau sampai pada kanak-kanak tadika. Sekolah rendah. Lalu dipercayai. Niatnya niatnya baik. Bila bersin suruh tapi kenapa pakai cerita itu? Kenapa tak pakai hadis Nabi yang Kira sahih. Ya tidak mudah itu. Tak apalah itu. Kalau jamaah minat boleh dikaji itu. Kalau minat, kalau ingin tahu tentang betulkah perempuan dicipta dari betulkah perempuan dicipta dari tulang rusuk? Ini bukan statement ya, pertanyaan ya. Jadi kalau jawab betul, sebab ini kalau jawab betul apa alasannya, kalau jawab tidak apapun alasannya, kan begitu. Jangan statement. Kalau statement nanti susah. Perempuan dicipta dari tulang rusuk lagi. Susah, bukan begitu caranya. Buat pertanyaan. Jadi tajuknya bersifat pertanyaan. Betulkah? Jadi kalau betulkah maknanya boleh jadi jawabannya iya, boleh jadi tidak. Dan jawaban iya mesti ada hujah, tak boleh. Iya, kenapa iya? Yang penting iya. Tak boleh. Yang penting tidak. Ya, apa ya kalau aku tidak? Apa alasan apa? Tidak lah. Apa alasan apa? Itu bukan belajar, itu tak payah belajar. Belajar itu apa ya? Itu orang yang kaji. Ya, belajar itu belajar. Fikir. Pakaro fikir ya. Tahu apa jawab? Mana fikir? Tahu apa fikir? Berfikir.
Pikir. Fa kafro. Pikir kan? Pak Kahro ini mana asal zaman sekarang? Bukan sini. Pak Kahro maknanya menggali. Gali-gali sesuatu, nak mencari sesuatu hingga jumpa. Katalah kita yakin di bawah tanah ini, kata belakang rumah ini ada garpu, katakanlah. Karena sudah ada gambar satelit, ada garpu. Garpu korun, entah macam tercicir di situ. Mahal lah. Kalau korun di Mesir seperti itu. Kita korek, nak mencari sesuatu. Nah, setelah 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki, 2 meter, terjumpa betul garpu. Terjumpa apa yang kita cari kan. Itu namanya fikir. Fikir itu maksud itulah. Kita tak tahu, tak paham benda itu. Lalu kita berusaha untuk memahaminya hingga akhirnya paham. Itu namanya fikir. Jadi kalau kita belum dapat memahami apa yang asalnya tak paham, maknanya belum fikir. Fikir itu hingga betul-betul menemukan apa yang kita cari. Ya, gitu. Betul. Bukan hanya search, kena read. Kena read, search. Search aja tak jadi. Tak apalah. Dan masa nanti kita bicara lebih. Wallahu a'lam. Kalau kita sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.